Hukum Islam itu kan sumbernya dari teks-teks yang usianya udah ribuan tahun ya. Nah, sementara itu, dunia kita berubah terus. Jadi, gimana caranya hukum ini bisa tetap relevan? Jawabannya ada di satu konsep yang luar biasa yang jadi semacam mesin intelektual di balik hukum Islam, ijtihad. Ini nih pertanyaan utamanya kan, sebuah tantangan yang sebenarnya dihadapi banyak tradisi. Gimana coba ajaran kuno bisa ngasih jawaban buat isu-isu supermodern kayak bioetika, keuangan digital, atau bahkan kecerdasan buatan? Ternyata, Islam sudah punya mekanisme yang dirancang khusus untuk ini. Nah, inti keyakinannya itu ada di gagasan bahwa Islam itu sholih likuli zaman wa makan, atau gampangnya relevan untuk setiap waktu dan tempat. Keyakinan inilah yang kemudian menuntut adanya sebuah mekanisme dinamis, ya biar prinsip-prinsip yang abadi itu bisa diterapkan ke masalah-masalah baru yang terus muncul. Dan mekanisme itulah yang disebut ijtihad. Tapi ini bukan sekedar ngasih opini loh ya. Kata dasarnya, jahada itu akarnya sama dengan kata jihad, yang artinya perjuangan atau pengerahan upaya maksimal. Jadi ijtihad itu adalah sebuah perjuangan intelektual yang serius, ketat, dan disiplin. Oke, mungkin kita mikir, ini pasti cara modern buat ngikutin zaman. Tapi ternyata, enggak juga. Praktek ini tuh udah ada sejak zaman dulu banget dan bahkan direstui langsung oleh Nabi Muhammad. Yuk kita lihat ceritanya. Ada satu kisah yang terkenal banget. Nabi mau mengutus salah satu sahabatnya yang paling cerdas, namanya Mu'adz bin Jabal, untuk jadi hakim di Yaman. Nah, sebelum berangkat, beliau ngetes dulu. Jawaban pertama Mu'adz langsung ke intinya. Al-Quran, landasan utama. Tapi Nabi nggak berhenti di situ. Beliau nanya lagi, gimana kalau di Al-Quran nggak dibahas secara spesifik? Mu'adz langsung menunjuk ke sumber kedua dalam hukum Islam, sunnah, yaitu semua tradisi dan praktek dari Nabi. Nah, ini dia nih momen kuncinya. Nabi nanya sekali lagi, terus gimana kalau di keduanya juga nggak ada jawaban? Disinilah Mu'adz bilang, ajtahidu ro'i. Aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk membuat penilaian. Aku akan berijtihad. Intinya, dia bilang kalau sumber utama nggak ngomong apa-apa, dia akan pakai akalnya untuk mencari jawaban. Coba tebak gimana reaksi Nabi? Beliau nggak bilang, wah jangan macem-macem ya. Justru sebaliknya, wajah beliau berseri-seri, seneng banget. Persetujuan ini seolah-olah ngasih stempel legitimasi ilahi untuk proses penelaran manusia dalam kerangka hukum Islam. Tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti semua orang bisa seenaknya melakukan ijtihad ya. Kisah Mu'adz tadi juga nunjukin kalau orang yang melakukannya harus punya kualifikasi yang luar biasa. Nah, orang inilah yang kita kenal sebagai mujtahid. Coba deh lihat syarat-syaratnya. Ini serius banget loh. Menjadi seorang mujtahid itu bukan cuma soal punya opini yang kuat. Ini tentang penguasaan ilmu yang mendalam. Mulai dari ilmu-ilmu inti, penguasaan bahasa Arab, metodologi hukum, sampai kesadaran konteks sosial, dan yang paling penting, integritas pribadi yang tinggi. Tujuannya ya untuk memastikan proses ini dilakukan dengan keahlian dan penuh tanggung jawab. Oke, jadi gimana sih cara kerja seorang mujtahid itu? Apa mereka cuma duduk diam dan berpikir? Tentu enggak. Mereka punya seperangkat alat atau metode yang udah teruji untuk melakukan ijtihad. Yuk kita bahas beberapa yang utama. 4 alat utama ini menunjukkan betapa fleksibelnya sistem ini. Ada ijma atau konsensus yang menjaga stabilitas. Lalu ada kias atau analogi yang bikin hukum bisa diperluas. Contoh klasiknya ya mengharamkan narkotika dengan menganalogikannya pada larangan alkohol. Karena penyebabnya sama-sama memabukkan. Terus ada maslahah mursalah yang fokus ke kepentingan umum, kayak bikin aturan lalu lintas. Dan terakhir ada urf yang menghargai adat istiadat dan tradisi lokal. Nah, ini poin yang krusial banget buat ingat. Ijtihad itu ada batasannya. Gak semua hal bisa diijtihadkan. Dalam hukum Islam, ada area yang dianggap tetap dan ada area yang terbuka untuk interpretasi. Bedanya tuh di sini, ada yang namanya masalah qot'iyah, ini hal-hal yang hukumnya sudah pasti dan jelas banget di dalam teks, kayak kewajiban sholat 5 waktu, ini fondasinya, nggak bisa diubah. Nah, di sisi lain, ada masalah dhoniyah, di mana teksnya kurang jelas, multitafsir, atau bahkan nggak ada sama sekali. Disinilah ijtihad berperan, membuka ruang untuk penalaran, adaptasi, dan bahkan keragaman pendapat. Jadi kesimpulannya gimana? Ijtihad itu ternyata bukan cuma alat untuk mecahin masalah aja loh. Dia itu ibarat jantung yang memompa kehidupan ke dalam tradisi hukum Islam, memastikan hukum itu tetap relevan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Setiganya ada 3 fungsi utama ijtihad. Pertama, ar-ruju, yaitu untuk memastikan pemahaman kita selalu kembali ke sumber aslinya. Kedua, al-ihya, yang menghidupkan lagi semangat ajaran Islam buat menjawab tantangan zaman. Dan yang ketiga, al-inabah, yang memungkinkan para ulama buat nge-review dan kalau perlu mengoreksi interpretasi lama biar sesuai dengan konteks hari ini. Bahkan ada loh sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang pembaharu atau mujaddid di setiap awal 100 tahun. Nah, gagasan tentang pembaruan yang terus-menerus ini nyambung banget sama kebutuhan akan ijtihad yang nggak pernah berhenti. Nah, dengerin kaidah hukum yang satu ini, dalam banget artinya. Maksudnya, satu hasil ijtihad yang valid itu nggak secara otomatis menggugurkan hasil ijtihad lain yang juga valid. Ini justru menumbuhkan tradisi keragaman intelektual, di mana berbagai interpretasi yang sama-sama beralasan bisa hidup berdampingan. Ini semacam penolakan terhadap pemikiran yang kaku dan absolut. Dan semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Ijtihad adalah sebuah pengakuan bahwa iman itu nggak meminta kita untuk mematikan akal kita. Justru sebaliknya, ia menuntut perjuangan intelektual yang jujur dan berani. Inilah jembatan antara yang abadi dan yang terus berubah. Nah, pertanyaannya untuk kita semua sekarang adalah, bagaimana kita bisa menerapkan semangat perjuangan beralasan ini untuk menghadapi tantangan-tantangan di zaman kita?